Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas Perbankan Syariah 1H ingin menjelaskan sedikit tentang keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan dalam berbahasa ada 4. Yang pertama keterampilan berbicara, yang kedua keterampilan membaca, yang ketiga keterampilan menyimak, dan yang keempat keterampilan dalam menulis. Apa sih keterampilan dalam berbahasa? Yuk langsung kita bahas bareng-bareng setelah ini ya. Yang pertama adalah keterampilan berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi dengan maksimal apabila faktor-faktor penunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide dan gagasan yang ada pada diri kita. Ide dan gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi harus dicerna oleh si penerima informasi. Bagaimana sih cara menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan kalimat yang sederhana serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah keterampilan membaca atau reading skills. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa, ragam tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya, lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki pembaca adalah: yang pertama, mengenal tulisan yang digunakan. 2. Mengenal kosakata. 3. Menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. 4. Menentukan makna-makna kata termasuk kosakata spelled dan konteks tertulis. 5. Mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. 6. Menentukan konstiten dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. 7. Mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. 8. Merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. 9. Menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. 10. Menggunakan pengetahuan dan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. 11. Membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan. 12. Menggunakan strategi membaca yang berbeda dengan terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda, seperti skimming untuk mencari ide-ide utama atau melakukan study
secara mendalam. Demikian penjelasan tentang membaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haryanto. Yang ketiga adalah menyimak. Menyimak adalah kemampuan dalam memahami bahasa lisan yang sifatnya reseptif, sehingga menyimak bukanlah sekedar mendengar bunyi dari bahasa saja, namun sekaligus kemampuan dalam memahami makna dari bahasa tersebut, serta mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini, karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata penyimak atau pendengar. Harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa ini dapat dilatih setiap waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, topik pembicaraan dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan untuk melatih keterampilan berbahasa ini. Kita dapat sering-sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang yang latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita menyimak, semakin beragam latar belakang pembicaraan kita. Maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin terasa. Sekian materi dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Ilham. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial ini, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasa suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama, menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan. Bukan hanya mengetahui setiap kata, penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Yang kedua adalah berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Yang ketiga adalah membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha
mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya, lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Yang keempat atau yang terakhir adalah menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis ini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai. Itu dia kesimpulan dari materi keterampilan berbahasa.